1. Mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Kak Sasa, itu siapa ya? Oh, itu teman kita. Kita sapa yuk. Aduh, apa kabar? Kamu jadi kan temenin kita? Temenin kita buat nanti pujian sama adik-adik Joel Kids. Jadi? Oke. Kalau gitu adik-adik Joel Kids, kita punya teman baru nih hari ini. Sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu sambil kita dengerin yuk. Teman kita ini punya suaranya keren kali ya. Keren banget Keren sih, ya. Kak, Coba ya, kayaknya. coba. Lagunya gampang kok. Kalau kita kan punya tepuk tangan nih. Ya Kak Sasa ya. Kalau teman kita nanti suaranya apa ya? Oke, siap. Oke. Oke, sip. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sekarang gantian kamu ya, oke? Oke. Kalau kau senang hati. Genjreng. Oh, suaranya gitu keren banget ya adik-adik Joel Kids ya. Oke, lagi ya. Kalau kau senang hati. Genjreng. Oh, keren. Kita sekali lagi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati. Genjreng. Sekarang adik-adik digabung ya Kak Sasa. Kita tepuk tangan. Nanti habis gitu kamu mainin ini ya. Genjreng gitu ya Kak Sasa ya. Kita boleh deh kita sambil ngomong genjreng ya adik-adik ya. Oke, siap. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Genjreng. Oh, kalau kau senang hati tepuk tangan. Genjreng. Yes. Sip. Sekarang, kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Genjreng. Yeay! Oke adik-adik Joel Kids, nanti kamu temenin kita lagi ya. Oke. Siap ya Kak Sasa ya. Nanti Siap. kita ditemenin teman baru adik-adik Joel Kids. Kita ditemenin teman baru loh. Siap ya adik-adik Joel Kids ya. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, sudah siap semua untuk kebaktian hari ini? Sudah siap dong, ya. Kak. Sudah ya Kak Sasa ya. Oke, kalau gitu sambil nunggu teman kita siapa ya nanti yang akan Siapa ya nemenin kira-kira kita ya? Kak? Aku sih penasaran ya, Penasaran Kak. ya? Tadi sih sebelumnya nggak jadi. Nunggu Adik-adik nanti pasti aja ya. penasaran, Kak. Pasti dong Kak Sasa. Pasti. Kalau gitu adik-adik Joel Kids, yuk kita berdoa dulu ya. Kita mau menyembah Tuhan ya Kak Sasa ya. Iya. Kak Sasa yang aja ya adik-adik Joel Kids ya. Oke, Kak Clarissa. Oke adik-adik Joel Kids, siap semua ya? Siap? Siap. Ayo adik-adik, kita mau sembah Tuhan dulu. Kita mau panggil Tuhan datang di tempat ini. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Angkat tangannya semua adik-adik. Haleluya.
minta sama Tuhan supaya hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku, Tuhan, sebagai alatmu untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagimu. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagimu. Hidup kami Tuhan hanya bagimu Tuhan. Hanya Kami Tuhan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Hidupku hanya bagimu. Ya adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Sasa berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini. atas hari ini. Kami mengucap syukur, Kami mengucap syukur. kami masih bisa Kami masih bisa ibadah online ibadah online pada hari ini. pada hari ini. Tuhan, Tuhan, beracaralah beracaralah di tempat ini di tempat ini dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang siap katakan Amin. Adik-adik Joel Kids, Kak Sasa, sudah siap kan kita untuk memuji Tuhan? siap dong. Siap ya? Sudah siap ya? Oke Siap. ya, siap. Tapi Kak Klar baru inget Kak Sasa, adik-adik Oh iya. Joel Kids, kita kan ada temen yang mau baru. nemenin kita ya Oh hari ini ya. iya bener Oh, banget. tapi di mana ya? Mana ya? Kayaknya di sini nih. Kita lihat yuk di sini ya, adik-adik. Coba lihat dulu, lihat nih. 1, 2, 3. Halo. Nah, adik-adik, hari ini nih temennya Kak Klar nih yang baru ini mau nemenin kita pujian ya. Adik-adik Siap. juga mau ya, siap ya. Jangan mau kalah suaranya adik-adik sama temen kita ini. Oke. Ya, Kak Sasa juga ya. Iya. Ya, kita mau nyanyi satu lagu. Gampang aja kok, lagunya Joel Kids yang Indah, oh Indah. Oke, seperti kasihnya Tuhan. Sambil ditemenin sama temennya Kak Klar nih. Kita nyanyinya santai-santai aja ya. Suaranya keren ya, dia yang mainin lagunya ya adik-adik. Wah, indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Apa Kak Sasa? Besar, oh sungguh besar. Cintanya kepadaku. Siap ya adik-adik ya. Ku kan memuji namanya dengan senang hati. Ku mau bernyanyi bagi dia. Muter yuk. Malamnya. Nyanyi lagi ya, siap ya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Jangan mau kalah ya sama suaranya Besar, temennya Kak Klar ini oh ya sungguh adik-adik ya. besar. Lebih kenceng lagi suaranya. Cintanya kepadaku. Ku memuji namanya dengan senang hati. Siapa yang mau bernyanyi buat Tuhan? Bernyanyi Bagi dia. Kita muter ya. Wow, keren suaranya Kak Sasa. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Adik-adik katakan apa? Besar, oh sungguh besar, cintanya
kepadaku. Puji namanya dengan senang hati ku mau. Kita nyanyi sama-sama ya. Selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Katakan sama-sama. Besar, Oh sungguh besar cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Katakan ya sama-sama ya. Cintanya kepadaku. Wah, suaranya adik-adik keren banget ya, digabungin sama teman kita ini, Kak Sasa. Ya keren banget ya. Keren banget. Kita puji Tuhan sama-sama. Setelah ini lagi ya, oke? Oke. Siap ya? Siap dong. Ayo semuanya adik-adik kita tepuk tangan di atas kepala ya. Oke. Yang masih duduk, ya semuanya kita bangkit diri, kita mau sebat Tuhan lagi ya. Selalu mau dekat denganmu, ku tak mau jauh dari hatimu, karena kau baik dan penuh kasih. Apa Dedek? Cintamu besar kepadaku.
Joel Kids, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ya Kak Sasa ya. Adik-adik, kita minta sama Tuhan, biar Tuhan yang mengajari kita semuanya. Karena Tuhan Yesus, guru terbaik kita adik-adik. Dia mengajarkan semua hal yang terbaik buat hidup kita. Kita harus mengikuti hidupnya sebagai teladan kita. Oke adik-adik, semua siapkan hati kita semua. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Engkau Tuhan guru terbaik kami. Tuhan, Kau guru terbaikku. Berikan ku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, berikan ku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Adik-adik, kita mau katakan, Tuhan, berikan telinga Tuhan untukku mendengar firman-Mu. Tuhan, Kau yang ajarkan kami semuanya Tuhan, teladan hidupmu Tuhan. teladan hidup. Latih kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, Karena Engkau guru terbaik kami Tuhan. karena Kau Guru terbaikku. Berikan ku telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan. perkataan-Mu. Berikan kami hati Tuhan, Tuhan berikanku yang lembut Tuhan, yang mau diajar hati oleh yang Engkau Tuhan. lembut, seperti Maria, Mengerti isi hati-Mu. Berikan ku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, berikan ku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. telinga kami mau Seorang Tuhan, murid telinga ini dipakai Tuhan untuk mendengarkan semua perintah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup ini, hati ini Tuhan, Tuhan, berikan Engkau ajar dengan lembut Tuhan, sehingga kami anak-anak Joel Kids Tuhan bisa melakukan sesuai yang Engkau mau Tuhan. Mengerti isi hati-Mu Tuhan. Berikan ku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, berikan ku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan
lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang turunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian Tuhan kepada kami semua Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan tentang firman yang nanti kami dengar Tuhan. Dan kami bisa melakukan sesuai yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pagi hari yang sangat cerah di Valley of Blessing membuat semua warganya bergembira karena pagi ini akan ada pengumuman dari raja mereka. Lihat, Tom-Tom sedang berlari mendekati ke pintu gerbang. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama mendengarkan pengumumannya ya. 1, 2, 3. Pengumuman. Raja kita sedang mencari para penyanyi. Ram-dam-dam. Syaratnya. Yang suaranya merdu. Ram-dam-dam. Ketika dia bernyanyi, dia bisa menggerakkan semua alat musik yang ada di Valley of Blessing. Ram-dam-dam. Yang ketiga, kami mencari yang masih anak-anak. Ram-dam-dam. Pengumuman selesai. Mari kita viralkan bersama-sama. Ram-dam-dam. Dalam waktu sebentar saja, berita itu menjadi viral sampai ke seluruh negara-negara. Dan mereka semua berdatangan ke Valley of Blessing. Banyak sekali antriannya. Siapa ya yang kira-kira akan terpilih? Coba kalian tebak. Kamu siapa? Dan sebutkan juga umurmu. Namaku Justin B. Umurku 10 tahun. Kalau secara umur, kamu lolos. BTW, apa itu B? Big, kayak kamu. Sudah. Kamu ke silo aja. Berikutnya. Nama kamu siapa? Kamu pasti bukan anak-anak lagi kan? Namaku Rizky. Tom-Tom, suaraku bagus kok. Bolehlah aku ikutan. Nih, ada kado buat kamu. Tidak. Kamu tidak lolos audisi. Aku tidak mau menerima kadomu karena kamu tidak tulus memberikannya. Lanjut. Next. Nama kamu siapa? Dan sebutkan umurmu berapa? Hai Tom-Tom, namaku adalah FM dari grup BTS, Behind the Scenes. Keren kan gayaku? Umurku 8 tahun. Oh ya, keren. Sudah, minggir, gantian yang lainnya. Next. Nama kamu siapa? Dan umurmu berapa? Namaku Slaiji, umurku 9 tahun. Nama komplit dong, please. G-nya apa sih? Selena Gomez. What? Oke lah, lanjut. Wow, banyak yang masih antri untuk diaudisi oleh Tom-Tom. Kita lihat, apakah mereka bertiga yang sudah lolos dari Tom-Tom bisa lolos audisi suara oleh Selo? Justin B kan namamu. Sekarang coba kamu nyanyi. Tuhan Yesus, Juru Selamatku.
Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku. Kau sahabat yang terbaik bagiku. Bagus, suaramu, tapi bikin pusing. Oh, iya sih, suaraku kan bisa pecah. Jadi bikin pusing. Mau kasih nilai berapa kan? Bukan. Aku pusing karena bau mulutmu. Lain kali, rajin-rajin sikat gigi ya. Ups, tapi suaraku kan bagus. Pasti aku terpilih. Nama kamu FM ya? Dari grup apa? Behind the scenes. Ini keren kan gayaku? Ini baru gaya loh. Belum suaraku. Sengong sekali kamu FM. Dah coba kamu nyanyi. Hidupku menjadi berkat. Hidupku menjadi terang. Membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat. Hidupku menjadi terang. Membawa kasih Tuhan. Baiklah, kamu lolos dan maju ke audisi berikutnya. Nama kamu kok unik sekali. Untung orangnya cantik. Bener-bener nih, namamu Selaici. Iya dong, aku cantik kok. Suaraku juga. Silo, kamu gak nanya apa itu Ji? Oke, Ji itu apa? Selena Gemes. Sekarang aku nyanyi ya. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Untung suaramu bagus, jadi bisa lolos ke audisi berikutnya. Mereka bertiga lolos audisi kedua. Saatnya mereka bertemu dengan para juri berikutnya. Dan syarat yang kedua, apakah mereka bisa menggerakkan semua alat musik lewat nyanyian mereka? Nama kamu siapa? Lagu apa yang mau kamu nyanyikan? Namaku adalah Justin B. Lagu yang aku mau nyanyikan adalah Ajarku Tuhan. Oke, coba kamu nyanyikan. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Kau gembala yang baik, melindungi aku. Bagus loh suaranya, tapi kok badanku tidak bergoyang ya? Bas dan Klar, gimana dengan kalian? Kepalaku yang bergoyang Akeno, bukan alat musiknya. Oh, sama dong. Kepalaku juga pusing. Aku tahu, ini pasti bau aroma ketek ya? Bukan, ketekku wangi kok. Hehehe, ini bau aroma mulutku. Kalau aku sih enggak, karena tubuhku tidak bergoyang. Aku juga enggak. Tubuhku juga tidak bergoyang. Suara kamu bagus sih, Justin B. Tapi tidak bisa membuat alat musik kami bergoyang. Jadi, kamu belajar nyanyi lagi ya dengan hati. Dan rajin gosok gigi ya. Semua orang mengagumi suaraku loh. Mereka juga ngefans denganku. Justin B, raja kita tidak mencari penyanyi yang sombong. Mungkin lain kali ya. Baiklah. Nama kamu siapa? Dan kamu ikutan audisi ini mau nyanyi lagu apa? Namaku adalah FM dari grup BTS, Behind the Scenes. Oke, coba kamu nyanyi. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Wow, suaramu bagus.
narimu juga bagus. Tapi tubuhku tetap tidak bergoyang. Jadi, kalau aku enggak sih, karena tubuhku tidak bergoyang. Ya enggak lah. Kalau kamu, Bes, gimana? Tubuhku juga tidak bergoyang. Jadi, enggak deh. Ayolah, suaraku bagus, nariku bagus. Kurang apa lagi? Enggak FM, kami tidak bisa meloloskanmu. Ya sudah, aku tidak lolos juga tidak apa-apa. Semua fansku tetap mencintaiku. Nama kamu siapa? Kamu mau nyanyi lagu apa? Namaku Slaici. Aku mau nyanyi lagu Joel Kids. Yuk, coba kami dengarkan. Apakah tubuh kami akan bergoyang juga? Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Bes, Akeno, bagaimana ini? Sampai sekarang tubuhku tidak bergoyang sama sekali. Slaici, suaramu memang bagus, tapi tubuh kami tidak bergoyang. Ini loh, kamu bergoyang loh. Slaici, kamu sudah melanggar syaratnya. Sekarang kamu tidak lolos karena berbuat curang. Hih, gemes aku. Ya udah, audisinya kok susah sekali. Bes, Akeno, gimana nih? Raja belum mendapatkan penyanyinya. Gimana dong? Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Suara siapa ini? Kenapa tubuhku bergoyang? Aku juga, tubuhku bergoyang. Asik sekali. Akeno, Bes, lihat, aku juga bergoyang. Suara siapa ya? Pasti suara anak ini. Kita langsung tanya saja ya padanya. Nak, nama kamu siapa? Kamu ikutan audisi ini? Namaku Ivan. Tidak, aku tidak ikut audisi. Aku hanya menyiapkan kabel-kabel dan peralatannya. Aku tidak layak ikut audisi ini. Tentu kamu layak. Kamu sudah memenuhi ketiga syarat ini. Tapi, kenapa aku yang dipilih? Bukankah tadi yang ikut audisi para penyanyi yang sudah terkenal? Betul, mereka adalah penyanyi yang sudah terkenal. Rahasia tubuh kami bisa bergoyang adalah ketika kami mendengarkan seorang anak yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan untuk Tuhan. Oh, begitu. Iya, aku menyanyi buat Tuhan, bukan agar orang-orang memujiku. Aku tahu kalau segala pujian dan penyembahan itu buat Tuhan. Asik! Akhirnya kita menemukan anak yang sesuai dengan syarat dari raja kita. Saatnya kita mulai mempersiapkan Ivan untuk menjadi penyanyinya raja kita. Iya, biar dari Valley of Blessing ada anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, syarat utamanya adalah kita memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan. Ivan, kamu siapkan dirimu ya. Kita akan mengajarkan banyak hal kepadamu agar kamu siap. Hai, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar kalian? Kalian pasti dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini Kak Simon senang kembali bertemu dengan kalian sekalipun masih di ibadah online. Apa kabar kalian semua? Kalian yang di kota Semarang, kalian yang di kota Jakarta, kalian yang ada di Bogor, semuanya. Kita akan bertemu lagi dan hari ini akan belajar tentang firman Tuhan dalam tema yang baru, yaitu penyembahan dan pujian. Nah, siapa yang sudah siap? Sudah siap semua? Kalau gitu kita berdoa sekali lagi ya. Tutup mata kita berdoa sekali lagi.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami akan belajar tentang penyembahan dan pujian kami. Roh Kudus, Kau urapi kami, berkati kami, supaya kami bisa mengerti tentang firman-Mu. Urapi firman ini Tuhan, menjadi kata-kata yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan mulai ya. Tema bulan ini adalah penyembahan dan pujian. Siapa yang di sini pernah dan masih ingat ketika pertama kali manusia diciptakan? Nama manusia pertama kali yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka ada di Taman Eden, mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka bercanda dengan Tuhan, mereka berjalan dengan Tuhan. Tuhan mencerahkan hatinya kepada mereka dan mereka mengelola taman itu dengan baik. Tapi suatu saat ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Sejak hari itu, manusia ada yang kosong di dalam hatinya. Karena dosa itu membuat di dalam hati ini ada sesuatu yang kosong. Dan cuma Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, manusia merindukan Tuhannya. Manusia merindukan penciptanya. Kalau kalian baca di Alkitab, mereka itu mulai membuat berhala-berhala. Mereka membuat patung, mereka membuat suatu bentuk tertentu, dan mereka menyembah benda-benda itu. Bahkan kalau kalian di sekolah, kalian masih ingat kan? Ada aliran animisme. Masih ingat? Mereka yang percaya kepada roh-roh nenek moyang. Mereka yang percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib, dan mereka menyembah itu. Juga ada aliran dinamisme. Mereka menyembah gunung, mereka menyembah pohon yang besar, mereka menyembah benda-benda yang besar di alam ini. Karena manusia itu sejatinya adalah ada kekosongan di dalam hatinya. Sehingga mereka butuh sesuatu atau butuh seseorang untuk mereka sembah. Nah, hari ini kita beruntung bahwa kita sudah kenal dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang benar, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena kita dengan menyembah Tuhan, kita pasti akan masuk ke surga. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi Kak Simon akan ajak kalian kembali sekian ribu tahun lalu. Di kerajaan raja seorang yang bernama Nebukadnezar. Kalian masih ingat? Ada seorang raja yang perkasa, seorang raja yang berkuasa. Dia punya kerajaan yang besar, dia punya rakyat yang banyak, dan dia punya kekayaan yang luar biasa. Dan suatu hari, Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung yang menyerupai dirinya. Dia bikin patung yang besar, dan dia berkata kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, pada jam sekian, kalian harus berdiri dan harus menyembah patung ini. Karena hari itu seorang raja sangat berkuasa, semua rakyatnya berdiri dan menyembah patung itu. Hari berhari berganti, minggu berminggu berganti. Setiap orang pada jam tertentu dia menyembah patung ini. Karena ketika kita tidak kenal Tuhan, ketika tidak kenal Tuhan Yesus, di dalam hati kita ini ada sesuatu yang mencari seseorang atau sosok atau pribadi yang kita perlu sembah. Kalau kita belum kenal Tuhan Yesus, kita di dalam hati kita ada kekosongan yang cuma Tuhan aja yang bisa penuhi itu. Dan hari itu Nebukadnezar membuat patung yang besar, dan orang-orang yang belum kenal Tuhan dia menyembah patung. Woi, patung Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, engkau besar, engkau mulia, engkau luar biasa, engkau panjang umur. Semua menyembah kepada patung Nebukadnezar. Tapi ada 3 orang yang kalian pasti sudah kenal juga. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka orang Yahudi, mereka tidak mau menyembah kepada patung itu. Karena mereka tahu bahwa ada satu Tuhan yang perlu dan harus dan tidak bisa lagi untuk disembah selain dari Tuhan mereka. Dan hari itu Sadrah, Mesah, Abednego ketika ketahuan mereka dimasukkan ke dalam api, dan kalian tahu cerita sisanya.
ada Tuhan di dalam dapur api itu. Ketika 3 orang masuk ke dalam api, tiba-tiba ada sosok keempat, ada pribadi yang keempat di dalam dapur api, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan ketika mereka di dalam dapur api, karena tidak mau menyembah Tuhan yang salah, karena mereka hanya mau menyembah Tuhan yang benar, Tuhan sendiri yang menemani mereka di dalam penderitaan mereka. Bahkan mereka sama sekali tidak menderita, karena ketika si Raja Nebukadnezar melihat itu, dia panggil keluar orang itu, dan Alkitab berkata tidak ada rambut yang hangus dari 3 orang ini. Hari ini adik-adik, kalau kalian sudah kenal dengan Tuhan, kalian harus bersyukur. Kalian harus menyembah Tuhan dengan benar. Kalian harus menyembah Tuhan dengan segenap hati kalian. Tapi kalian juga harus pikir, ketika ada orang atau teman kalian yang belum kenal dengan Tuhan, seperti apa mereka hidupnya? Kalian harus menceritakan Tuhan kepada mereka. Poin yang kedua yang Kak Simon mau beritahukan kepada kalian adalah, Tuhan tidak ingin dirinya, Tuhan yang kita sembah, tidak ingin dirinya disaingi dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dengan Tuhan dengan huruf T yang kecil, Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau kalian baca di kitab Keluaran 20, ayat 1 sampai ayat 8, diceritakan tentang 10 perintah Allah. Tapi Kak Simon akan ambil 3 perintah yang pertama. Yaitu yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan tidak ingin ada Allah lain, ada Tuhan lain selain Tuhan yang kita sembah itu. Kak Simon, kayaknya di rumah itu nggak ada deh. Kita menyembah Tuhan Yesus, kita menyembah Tuhan setiap hari kita ke gereja, setiap minggu kita ke gereja, kita tidak menyembah Tuhan yang lain, kita tidak menyembah yang lain. Tunggu dulu, Kak Simon akan teruskan dulu. Yang kedua, itu yang pertama ya, perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Perintah yang kedua dari 10 perintah Allah adalah, jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai dengan apapun yang ada di langit, yang di bumi, dan di dalam air, dan menyembah kepadanya. Jangan membuat patung atau yang menyerupai apapun yang seperti di langit, di bumi, ataupun di laut, dan menyembah kepadanya. Kak Simon, di rumah juga tidak ada deh. Aku tidak punya patung yang kita sembah. Papa mamaku juga tidak punya patung, tidak punya bentuk apapun yang disembah oleh mereka. Kita punya patung anjing sih, kita punya patung kucing, cuman hiasan Kak Simon, dan kita tidak menyembah. Tunggu dulu. Nah, yang ketiga adik-adik, dari 10 perintah Allah, 2 pertama kita sudah dengarkan tadi, yaitu jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan, jangan membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupai, dan jangan menyembah kepada dia. Dan yang perintah yang ketiga adalah, jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ini Kak Simon akan kasih poin kepada 2 perintah yang pertama, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanmu, dan jangan membuat patung yang menyerupai dan menyembah kepadanya. Kak Simon, hari ini kita menyembah Tuhan kok. Aku tidak ada, kita di rumah tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Kita menyembah kepada Tuhan, setiap hari kita baca Alkitab, minggu kita ke gereja, kok ada Allah lain ya? Perhatian ya adik-adik, kalau kita baca 10 perintah Allah ini dikatakan, jangan membuat Allah lain, jangan membuat patung lain yang menyerupai apapun. Nah, patung di sini dalam terjemahan lain dikatakan jangan membuat idol. Jangan membuat sesuatu yang kamu idolakan, yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Jangan membuat, kalau bahasa Indonesia dikatakan jangan membuat patung. Kalau dalam bahasa terjemahan lain dikatakan jangan membuat sesuatu yang kamu idolakan dan menyembah kepadanya. Kita juga tidak mengidolakan siapa-siapa, Kak Simon. Kita tidak mengidolakan setan, kita tidak mengidolakan patung perempuan ini, atau kita tidak mengidolakan patung ini. Tapi seperti apa? Nah, siapa yang di sini pernah
ngerti nama ini? BTS. Kalian pasti tahu kan? Siapa yang kenal dengan grup Blackpink? Saya kak. Yang perempuan biasanya anak yang perempuan, saya kak gitu. Big Bang, Mamamoo, atau Jiven. Kalian pasti tahu. Atau bahkan yang laki kalian misalnya. Kalian suka lihat nonton YouTube. Just No Limit, Miamao. Kalian masih tahu kan? Kalau kita sampai mengidolakan mereka, hari ini Kak Simon nggak bilang mereka itu sebagai setan yang harus dipuji. Bukan, tapi kalau kita sampai mengidolakan mereka dan menggantikan Tuhan di dalam hidup kita dengan mereka, kita sudah seperti membuat Allah lain di dalam hidup kita. Kalau hari Minggu misalnya, kalian tidak mau ke gereja atau kalian tidak mau ibadah online, tapi kalian malah buka YouTube atau drama Korea, drama yang sekarang itu yang lagi baru itu ada, kalian pasti tahu kan? Kalau kalian membuka itu tapi tidak memilih ke gereja atau baca Alkitab, berarti kita sudah mengidolakan mereka dan menggantikan Tuhan dengan mereka. Siapa lagi yang tahu dengan nama Song Joong Ki? Pasti tahu yang cewek-cewek pasti tahu Song Joong Ki, atau dengan Siwon. Kalau yang di sini Simon, yang di sana Siwon. Siapa tahu dengan Siwon? Pasti kalian tahu kan? Nah, kalau kita sudah sampai mengidolakan mereka dan menggantikan Tuhan dalam hidup kita dengan mereka, kita seperti membuat berhala di dalam hidup kita. Ketika kita baca, kita menonton drama Korea dan Tuhan bilang, nak, berdoa yuk. Dan, nanti Tuhan, ini masih episode kedua. Masih ada 7 episode lagi yang harus aku tonton. Itu seperti membuat berhala di dalam hidup kita. Kak Simon ada ceritaan lucu nih. Kak Simon punya 2 ponaan yang hari itu kita sama-sama sedang liburan ke Bali. Kita berlibur ke Bali, kita sedang refreshing, kita libur ke Bali, dan kita dalam satu mobil, kita menuju sebuah mall yang besar di Bali. Ketika dalam mall, anak-anak, konan Kak Simon ada yang laki, ada yang perempuan, mereka sedang main handphone, papanya lagi setir mobil, Kak Simon duduk di belakang. Tiba-tiba kakak yang laki dia bilang gini, ada BTS di dalam mall, ada BTS di dalam mall. Yang cewek, handphonenya langsung taruh. Mana? Mobil sedang masuk ke dalam parkiran dan ponaan yang perempuan, mana? Nanti di dalam mall, ada BTS. Benar Kak, ada BTS? Ada. Ternyata ponaan Kak Simon yang perempuan sangat mengidolakan BTS. Ada di dalam. Tapi kok Kak Simon duduk di belakang, kok lihat si kakak laki dengan papahnya kok ketawa-ketawa ya, mencurigakan. Kak Simon ikutin. Ketika masuk ke dalam mall, ponaan Kak Simon yang perempuan bilang, mana Kak BTS? Dia sangat senang sekali karena dia mengidolakan BTS. Mana Kak? Sini. Diajaklah kepada suatu tempat di depan sebuah restoran. Mana Kak? Mana BTS? Kak Simon juga curiga. BTS kan terkenal ya, kalau dalam mall pasti ramai mall ini. Tapi ini kenapa kok sepi banget ya? Sini. Di depan sebuah restoran, si kakak ini bilang, mana BTS? Mana? Yang perempuan diajak, ini BTS. Mana? Ini bukan BTS. Mana BTS? Tidak ada. Coba kamu baca di atas. Ternyata restoran bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah BTS. Dan hari itu dia sangat marah sekali karena dikecewakan. Bukan BTS yang dia pikirkan, tapi BTS yaitu bebek tepi sawah. Hari itu kita ketahuan banget bahwa dia sangat mengidolakan BTS. Kak, aku kan sayang sama BTS. Kalau ada BTS kesini akan teriak, I love you BTS. Kalau ada Siwon mungkin datang ke gereja, Siwon, I love you. Tak kasih tahu ya, dia juga belum tentu sayang sama kamu loh. Kamu bilang teriak-teriak, I love you. Siwon belum tentu sayang sama kamu, mereka juga BTS juga belum tentu sayang sama kamu. Kenapa kok kita mengidolakan sedemikian rupa sehingga kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita? Tapi ada satu lagi, seorang idola yang benar-benar kita patut kita idolakan. Namanya adalah Tuhan Yesus. Dia ketika kita sayang kepada dia, kita ungkapkan kasih kita kepada dia, Tuhan memberikan sayangnya, kasihnya melebihi
yang ada di dunia ini. Bahkan dia rela mati buat hidup kita, dia menjagai kita, dia menghibur kita, dia menemani kita ketika kita sendirian. Dia mati dan menggantikan kita di atas kayu salib. Itu idola yang seharusnya kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hari ini, kalau kalian ada idola-idola di dalam hati kalian yang aku tidak bisa digantikan. Tidak bisa nih Kak Simon, aku harus nonton drama Korea sampai jam 2 pagi. Sampai jam 3 pagi, kalau enggak ini nanggung. Itu sudah menjadi berhala buat kalian. Tapi mungkin ada anak-anak yang berkata, Kak aku nggak suka Korea. Aku nggak suka drama Korea, aku nggak suka YouTuber. Mungkin PlayStation-mu adalah berhala buat kalian. Ketika kalian bermain, Tuhan ajak kalian berdoa, dan kalian tidak mau, mungkin PlayStation-mu adalah berhala buat kalian. Kak, boro-boro PlayStation, Kak, handphone buat online aja aku rebutan sama adikku. Kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa. Mungkin keegoisanmu adalah berhala buat kamu. Mungkin kemarahanmu yang tidak kau lepaskan, itu adalah berhala buat kamu. Hari ini, apapun, bisa orang, bisa kelompok, bisa benda, bisa sifat kita, kalau kita tidak mau lepaskan demi Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, itu menjadi berhala buat kita. Dan hari ini kita juga belajar, ada seorang idola yang benar-benar kita perlu idolakan. Namanya Yesus. Karena dia mati buat kita, dia sayang pertama kali kepada kita, bahkan sebelum kita sayang kepada dia. Hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian. Kak Simon akan ajak kalian berdoa sekali lagi untuk mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup kalian. Atau mungkin yang kalian hari ini pertama kali lihat online ini, Kak Simon, aku sudah lama gak sekolah minggu, pandemi ini bikin aku males ke sekolah minggu. Kita berdoa sama-sama. Kita akan berdoa supaya Tuhan lahir kembali dan masuk kembali di dalam hidup kalian. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa buat anak-anak. Aku berdoa buat anak-anak yang menyaksikan siaran online ini, Tuhan. Kau yang jadi Tuhan di masa hidup mereka, di masa muda mereka. Kau yang kenalkan dirimu Tuhan di dalam hidup mereka, supaya ketika mereka beranjak dewasa, tidak akan pernah kau tinggalkan mereka. Supaya mereka mengenal engkau dari masa muda mereka. Karena engkau panggil mereka sesuai dengan nama yang kau berikan kepada mereka. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni semua dosa kami, ampuni semua berhala dalam hidup kami, disingkirkan semua berhala, disingkirkan semua kekacauan, disingkirkan semua sifat kami. Dan kami undang Engkau masuk di dalam hidup kami. Jadi Tuhan yang satu-satunya di dalam hidup kami. Bersihkan kembali hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan kami berdoa. Dan semua katakan, amin. Hari ini kita belajar, jangan ada berhala di dalam hidup kita. Minggu depan kita belajar apa? Nantikan minggu depan. Pasti luar biasa. Kita akan kembali minggu depan. Salam adik-adik. Nah adik-adik, Kak Yusuf punya banyak fans nih. Eits, tapi Kak Yusuf tidak mau bangga dan sombong. Karena semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu, Kak Yusuf berikan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Salah satunya adalah dengan berdoa untuk bangsa Indonesia. Yuk adik-adik, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Adik-adik, sekali lagi prayer man ajak semuanya untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita miliki hati yang mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Jangan biarkan setiap hidup kita acuh tak acuh terhadap apapun yang hari-hari ini terjadi. Tapi mari setiap hidup kita miliki yuk untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Biar kita benar-benar percaya shalom Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Mari Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa setiap kami ini Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan shalom turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan, biar penuh shalom atas bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan,
Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Katakan shalom. 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 Indonesia, Indonesia penuh shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Shalom. Sekali lagi kami hari ini Tuhan berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mintakan Tuhan, biar shalom-Mu yang memenuhi bangsa Indonesia ini Tuhan. Buang semua kekhawatiran kami Tuhan. Buang setiap rasa takut kami Tuhan. Biarlah rasa shalom-Mu turun atas setiap hati kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar hanya Engkau yang memenuhi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan Jehovah Shalom yang bertahta atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami patahkan semua rencana iblis Tuhan, semua yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Sebab kami percaya Tuhan, Jehovah Shalom yang bertahta atas bangsa Indonesia, yang membuat semuanya damai dan tidak ada mara bahaya. Engkau Tuhan yang berencana atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama nyanyikan shalom. Mari Tuhan, dengar setiap doa kami. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Mari katakan shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Biarkan Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Dan kami percaya Tuhan, biarkan shalom-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk, sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua,
Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram Eagle Bookstore, akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, nah sudah dengar firman hari ini? Wah, kita senang sekali ya, kita ada di tema yang baru. Apa tadi firmannya? Apa? Lupa? Loh, kok lupa? Yuk, ingat-ingat lagi apa tadi firmannya? Kita hanya menyembah hanya kepada siapa? Tuhan, bukan kepada yang lain ya. Yuk, sekali lagi dengerin lagi firman Tuhannya. Kalau lupa, dengerin lagi ya. Makanya Kak Yanti selalu ingatkan, ayo subscribe YouTube-nya Joel Kids. Wah, Kak Yanti tidak pernah bosan, ayo subscribe YouTube-nya Joel Kids. Biar kalian bisa mendengarkan firman Tuhan yang tadi, yang lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, semua ada di situ. Nah, Kak Yanti percaya kalian pasti diberkati, kalian happy, dan kalian mendapat kekuatan yang baru. Karena hari ini sudah ikut ibadah online Joel Kids. Kita sebentar akan selesai ya. Jangan lupa absen, linknya di bawah ini. Nah, pengumuman yang kedua tadi, subscribe YouTube-nya Joel Kids. Dan follow Instagram-nya juga. Follow Instagram-nya Joel Kids ya. Sudah semua kan? Kak Yanti percaya kalau anak-anak Joel Kids pasti sudah melakukan itu. Yang ketiga adalah MK Anak lewat Zoom. Kita masih tetap ada ya setiap hari Sabtu jam 3 sore. Nanti linknya akan dibagikan di grup WA masing-masing. Kalian bisa ajak teman-teman, kalian bisa ajak siapapun. Boleh dari luar kota Kak, boleh ikut bergabung. Tanya kakak-kakak yang di Instagram, tanya di Instagram, Kak di DM Instagram. Linknya mana Kak? Kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng akan menjawab pertanyaan kalian. Nah, yuk sekarang kita akan selesai ibadah hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengucap syukur dengan Tuhan buat semua yang sudah kita alami. Dan kita mau katakan, Tuhan, aku mau tetap menyembah hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Amin. Sekali lagi bangkit berdiri. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, sehingga kami masih boleh beribadah online Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh dengar firman-Mu. Dan biar firman hari ini masuk dalam hidup kami. Kami hanya mau menyembah kepadamu. Kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Sekolah kami, pekerjaan mama papa kami, apapun yang kami kerjakan, semua dibuat berhasil. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mau katakan hidup kami lebih daripada pemenang. Karena kami hidup tinggal di dalam Engkau. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Dan kami selesaikan ibadah hari ini. Kami minta penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan Tuhan. Biar tangan-Mu selalu memegang tangan kami. Kami ada di hati-Mu dan kami terus ada di pikiran-Mu. Kami terima semua berkat yang terbaik yang Tuhan beri atas hidup kami. Dan berkat dari kasih Allah Bapa kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih sayang Tuhan Yesus terus yang mendekap setiap langkah kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus membawa kami kuat sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.